Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani Subardini dari Akuntansi B dengan NIM 3403180026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian pengendalian intern dan komponen pengendalian intern. Menurut Thorman Lumban-Raja dalam Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, pengendalian intern yaitu suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini. Pencapaian tiga golongan berikut ini yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian, komponen pengendalian intern. Menurut The Committee of Sponsoring Organization atau KOSO 2013, pengendalian intern terdiri dari 5 komponen, yaitu 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada dalam organisasi. 2. Penilaian risiko. Penilaian risiko dapat mengidentifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu organisasi. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan merupakan proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian intern suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menemukan kecurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian intern. 5. Informasi dan komunikasi. Informasi diperlukan dari pihak luar perusahaan, serta untuk menilai standar eksternal. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia dari Akuntansi B dengan NIM 3403180054. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tujuan pengendalian internal. Beberapa tujuan pengendalian internal dalam sebuah perusahaan. 1. Untuk menjaga aset atau keuangan dalam perusahaan. Kedua, untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang sebelumnya telah diterapkan. Ketiga, untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat. Keempat, untuk mencegah kerugian yang terjadi pada sumber perusahaan. Selanjutnya, prinsip pengendalian internal. Prinsip pengendalian internal meliputi 1. Tanggung jawab. 2. Adanya pemisahan tugas. Ketiga, adanya prosedur dokumentasi. Yang terakhir, pengendalian kekayaan secara fisik, mekanik, dan elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Nurul Kamila dari kelas Akuntansi B dengan NIM 3403180027. Saya akan memaparkan materi tentang unsur-unsur pengendalian intern dan efektivitas pengendalian intern. Yang pertama, unsur-unsur pengendalian internal. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, perlu adanya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal pada perusahaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur memisahkan tanggung jawab fungsional. Struktur dalam organisasi merupakan kerangka untuk membagikan tanggung jawab secara fungsional pada unit organisasi yang dibentuk untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua, wewenang dan prosedur memberi upaya perlindungan. Sebuah organisasi, setiap transaksi hanya bisa terjadi karena adanya otoritas wewenang untuk menyetujui adanya transaksi. Oleh karena itu, di dalam sebuah organisasi harus ada sistem yang mengatur sebuah wewenang.
Yang ketiga, praktik sehat dalam tugas organisasi. Dalam pembagian tugas dan fungsi di organisasi tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak dengan praktik yang sehat. Yang keempat, karyawan berkualitas. Dalam struktur organisasi seharusnya dibuat sistem pencatatan dan berbagai cara lain untuk mendorong praktik yang sehat dalam sebuah organisasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut yang menjadi unsur penting dalam organisasi adalah adanya karyawan yang berkualitas. Selanjutnya, efektivitas pengendalian internal diartikan sebagai kemampuan sistem pengendalian internal yang direncanakan dan diterapkan agar mampu mewujudkan tujuannya. Menurut ACMA 2007, ciri-ciri pengendalian internal efektif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuannya jelas. Jika suatu pengendalian internal tidak dapat dimengerti, prosedur pengendalian tersebut tidak akan digunakan dan tidak memiliki nilai. Yang kedua, dibangun untuk tujuan bersama. Suatu pengendalian internal harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna atau seluruh pihak yang berkaitan. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan. Yang keempat, dokumentasi. Proses dokumentasi yang baik yaitu proses dokumentasi yang sederhana dan dapat dengan mudah dimengerti. Yang kelima, dapat diuji dan direview. Proses pengendalian dan manajemen serta dokumentasinya dapat diuji dan direview untuk dapat disempurnakan atau dapat diperbarui jika proses pengendalian internal yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat pengendalian dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.